Kita ini makanya kalau haji begitu sampai di Jabal Rahmah, siapa harus ingat dunia dan seisinya itu milik Allah, asalnya dari situ. Harus nggak boleh lagi membedakan kamu suku ini lebih jelek, nggak ada itu loh. Jadi internasional wataknya orang kalau sudah pergi haji pikirannya harus terbuka, nggak boleh menghina Cina, nggak boleh. Begitu ketemu Ka'bah, teman harus tahu bahwa itu adalah pemancarnya Allah yang dibikin dunia yang terhubung dengan Jabal Rahmah. Makanya kalau sampai sana, sampai cek barcode. Loh kan di sana ada alat cek barcode namanya Hajar Aswad. Itu yang mencatat orang yang pernah ke situ, yang pernah setorai. Itu kan sama dengan barang yang di mall di-scan kikik. Itu kan sama. Makanya kalau nggak bisa nyium itu dari jauh. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Ngono itu titit. Itu cek barcode sebenarnya cara sekarang itu. Keluarga bersama ibu, anak-anak pergi haji. Kita didatangkan ini dimintai doa. Semoga berangkat selamat, pulang selamat, bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna, dapat kedudukan haji mabrur. Itu makanya sampai didatangkan, dikasih tempat duduk, kasih snack, syukur pulangnya dikasih sangu. Lah ya kan. Karena apa? Jadi haji itu ibadah berat haji. Satu, karena satu-satunya ibadah. Ya, sing cilik-cilik kon meneng itu, sing cilik-cilik. Oh, yang kecil-kecil itu suruh agak diem, makanya. Jadi satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang perintahnya itu walillahi, itu hanya haji. Jadi di dalam kalau sholat kan aqimis sholat, ita izzaka, kutiba alaikumus siyam. Jadi aku suruh kamu sholat, aku suruh kamu zakat, aku suruh kamu puasa. Tapi kalau haji ini perintahnya beda. Nih Pak Sisi, ada sampai tak kandani. Jadi perintah haji itu perintah yang hanya untuk Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi satu-satunya perintah yang walillahi untuk Allah. Jadi haji ini Gusti Allah. Jadi yang lain itu aku suruh kamu puasa, aku suruh kamu zakat, tapi haji ini perintahnya khusus walillahi 'alan nas, dan untuk Allah. Makanya haji itu ya murni hubungan manusia dengan Allah. Haji itu. Makanya para ulama kalau mensyaratkan kalau mau pergi haji, sampai sana itu ya jangan berurusan dengan yang lain. Jangan sampai sana kok niatnya ben sugih gitu ya, jangan.
Ya wis hubungan kalian sama Allah. Allah itu punya sesuatu yang kita paling membutuhkan. Apa? Ridho sama maghfirahnya Allah. Jadi ridhonya Allah sama maghfirah Allah. Makanya kalau haji itu aja kok njaluk sugih wong rasa rono ya sugih kok. Artinya kita ini tanpa kesana pun kaya, Pak Sis duwe ratusan hektar sawit ya cukup di sini. Maisha neng kene ora usah neng kono wis dikei di sini. Jaluk bojo ya di sini wis dikei. Jaluk anak ya neng kene gawe ya dikei. Makanya kalau sampai sana itu sudah nggak usah mikir yang lain. Yang dipikir adalah ridho sama maghfirah Allah. Karena apa? Karena kita sedang menempuh jalan pulang. Jadi haji itu adalah pelajaran manusia untuk menempuh jalan pulang. Pulang kemana? Ya pulang kepada Allah. Loh, manusia ini kan hukumnya pulang kan? Semua manusia itu punya hukum pulang, punya hukum rojek. Makanya manusia itu kalau pulang itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai bahasa rojek pulang. Nek wong Islam ya balik kepada Allah. Nek yang Nasrani pulang kepada Allah Bapa di surga. Ya, kalau orang Buddha pulang kembali kepada Sang Buddha di nirwana. Kalau orang Hindu kembali kepada Sang Yang Widiwasa di Swargaloka. Nanti yang Yahudi pulang kepada Yahweh. Lho Gusti Allah wong Yahudi jenenge Yahweh. Aja guyu sampai Yahweh. Oh, Yahweh itu memang Tuhannya orang Yahudi. Nah, pelajaran apa yang kita dapat? Kenapa semua manusia walaupun beda agama kok ada pelajaran pulang, kok ada pelajaran mulih? Semua menempuh perjalanan pulang. Jadi sampean ini sebenarnya sedang berjalan pulang. Neng mulih mbok kapan kita ndak tahu. Neng berjalan pulang. Tidak ada di dunia ini yang nggak pulang. Karena apa? Ya karena ini bukan kampungnya manusia. Jadi sampean jangan salah paham. Bumi ini bukan kampungnya manusia. Kudu kampungnya wong iki, bumi iki. Bumi ini ki kampungnya wedhus, kampungnya sapi, kampungnya celeng. Kampungnya kire, ulo itu ini bumi ini kampungnya itu. Jadi bumi ini bukan kampung manusia, kampungnya celeng, wedhus, kucing, garangan, terenggiling gitu. Kalau kampungnya manusia yang asli itu nggak di sini, tapi di langit langit 7 sana. Jadi ini langit siji, tapi kampungnya manusia itu di langit ke-7. Jadi sampean itu melintasi beberapa langit. Langit 1 yang sampean tempati ini, bumi ini salah satu planet di langit 1. Jadi langit siji itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit 1. Jadi langit kita ini langit siji. Kalau kita mau keluar dari langit 1, ya menembus ke langit kedua lah. Langit kedua itu ada pintunya. Nah, orang modern menyebutnya black hole, lubang hitam. Nah, lubang hitam ini nanti masuk langit 2. Panggonane neng di mbuh. Langit ketiga itu di mana? Mbuh, itu roh. Tidak tahu kita. Hanya manusia dijelaskan bahwa kamu dulu berada di langit 1.
langit ke-7 dan Rasulullah pernah sampai ke sana, namanya Isra Mi'raj. Jadi manusia itu di langit sana. Rasulullah waktu Isra Mi'raj tahu kampung aslinya manusia di sana. Oh iki to kampungnya menungso, tonggone iblis, tetangganya malaikat, tetangganya iblis. Oh ini tuh kampung yang enaknya luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung itu enak di sana itu. Makan nggak perlu nanam sawit. Pengen sego metu sak piringe bisa. Pengen istri nggak perlu pacaran, batin tok metu wis udo. Loh. Loh ya, itu langit kampungnya manusia yang asal itu enak. Wah, jadi ada menu utama, ada cemilan di sana. Kalau di sana yang menu utama itu istri kita. Nah, yang cemilan itu kan bidadari itu ibaratnya snack gitu. Cemilan. Nah, ya nak, makanya sampean ini nanti kalau di sana jadi istri, suami istri itu bidadari cemburu, wah kok iso. Karena di sana nanti ora elek-elek ngeten niki. Ya enggak loh, manusia itu aslinya cakep semua. Malaikat kalah ganteng sama manusia, jin kalah ganteng sama manusia. Loh aslinya manusia itu nggak kayak gini. Ini kan bukan manusia. Loh bukan ini bungkusnya manusia. Kalau ini sih produk lokal kalau ini. Loh, jadi gini, manusia itu makhluk ruha yang dinamakan manusia itu ya rohmu itu yang sekarang nggak kelihatan. Jadi dulu di sana itu semuanya ruhani. Iblis, setan ya ruhani, malaikat ya ruhani, manusia ya rohmu itu. Jadi waktu di sana ya enak. Tapi karena manusia itu harus turun ke sini, maka dikasih casing, kan gitu aja. Maka dibungkus. Nah ini kan bungkusnya. Lah bungkus ya tergantung yang bikin kan. Kalau yang bikin pesek ya keluarnya pesek. Wong ini cuman casing. Nah tergantung diproduksi di mana. Kalau diproduksi di Arab ya tinggi besar, ganteng. Kalau diproduksi di Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau diproduksi di Eropa ya gede, tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diproduksi di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Lah kalau diproduksi di Merangin ya begini nih. Ini kan casingnya. Jadi manusia yang asli itu bukan ini. Kalau ini bungkusnya tok. Ini produk lokal. Jadi manusia itu dulu di sana, terus ditanya sama Tuhan, sama Allah, kamu turun ya, tak transfer, tak kirim, tak transmigrasikan gitu ke bumi. Tapi kamu nanti kalau di sana, karena kamu jauh dari aku, kamu inget nggak kalau aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kamu nanti inget nggak kalau aku ini Tuhanmu? Ingatlah ya Allah. Qalu bala syahidna, ya Allah, saya tetap akan jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Oh, ya sudah, kalau kamu sudah tak registrasi dulu ya gitu. Akhirnya manusia sebelum turun ke sini diregister, didaftar dulu semua, terus dikasih paketan. Ini umurnya sekian, ini nyawanya sekian, ini rezekinya sekian, istrinya ini, paketan. Jadi semua manusia itu dikasih paketan, dicatat di tempat catatan dunia. Jadi buku induk dunia itu ada. Buku induk dunia itu ada, harddisknya ada. Jadi kalau manusia sekarang mungkin disebut cloud, catatan, segala catatan itu ada di langit sana. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah orang Islam menyebut lauhil
catatan yang terjaga. Jadi di langit sana ada satelit khusus nyatet kehidupan dunia, jumlah cacing itu berapa, jumlah tikus berapa, jumlahnya orang merangin berapa, ada semua. Untune copot tanggal piro ono. Itu detail itu, tanpa ada satupun yang hilang. Nah setelah itu manusia disuruh turun ke sini, fanfukhur ruh, maka ruh ini dengan paketannya dikirim ke dunia. Lah begitu sampai sini masuk, dibungkus oleh casing, dibungkus, diasembling kalau orang sekarang bikinkan karoseri, dibikin bungkus. Nah bungkusnya dibikin orang tuanya masing lewat apa? Makanan, wong tuane mangan plangplung makan terus, perut ini memproses. Setelah diproses, vitamin A diambil mata, vitamin C diambil kulit, vitamin K diambil tulang, vitamin ada yang ngambil. Nah kotorannya ada kayak selepan, yang sisa yang lewat belakang namanya tahu ya, yang lewat depan namanya kencing, yang lewat kelek namanya keringet, yang lewat ini umbel. Itu sampahnya. Nah saripati makanannya manusia namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena firman Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah itu ada nutfah. Nah nutfah itu disimpan oleh Allah di tempat namanya sulbi. Saripati inti makanan ditaruh sulbi, nanti sulbi itu namanya nutfah. Nah nutfah itu nanti punya bapak sama punya ibu dicampur, malam Jumat niko dadekke siji dioplos, setelah itu dititipkan ke rahim ibu 4 bulan jadi segumpal daging, dari segumpal darah ke daging. Nah setelah jadi daging dikasihnya nyawa, dimasuki roh itu. Nah ketika dikasih roh kemudian ditempeli daging, dicencang pakai otot, dinaikkan, dikonstruksi pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. 9 bulan proses itu selesai, terus keluar. Begitu keluar ya isinya sudah gak kelihatan, rohnya ada di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang bikin. Makanya yang bikin pesek ya keluarnya pesek. Lah iya, yang bikinnya hitam ya keluarnya hitam, yang bikinnya pendek ya keluarnya pendek. Nah kalau yang bikin cantik ganteng, nah ini keluarnya. Iki metune sing ayu ganteng lho ya. Loh makanya sampean jangan heran, tubuh ini dibuat oleh dunia, maka dia dibesarkan oleh dunia. Ya ditandur ke telo, tandur ke pari, tandur ke ini butuh dunia. Ini tangan ini ya besarnya karena dunia, makanya tubuh manusia, sebab tubuh ini dunia maka senengannya dunia. Jadi tangan ini dunia, tangan laki-laki dimanapun seneng sama dunia. Angger perlu bokong pengen demek, iku wis hukum. Arep tangan bupati, tangan pak sis, tangan kiai, podo angger perlu bokong kok pengen demek. Masih sing ustad-ustad ini podo sama di dunia kok. Lho sing bedake cuman rime tok. Insya Allah kalau kiai itu remnya cakram. Kalau mau duk itu direm, kalau punya kisep cakram depan belakang berhenti. Lah rem merangin kan rem tromol, kampasnya setengah entek duk terusut ngon. Ono sing masang rem neng Lirboyo, ono sing masang rem neng anu, begitu wayahe mlaku rime diblong, lampune dipateni. Ngono ya enek. Duh ini dunia. Makanya tangan wanita itu kalau dikasih dunia cantik, kasih gelang cantik, kasih cincin cantik. Gigi ini dunia dikasih pager cantik. Dunia kok.
Loh, makanya karena manusia ini tubuhnya dunia, maka manusia butuh dunia. Sampean butuh dunia, nggak boleh orang hidup kok nggak butuh dunia. Bokong aja butuh dunia. Lah beli kursi, dipikir kursi ini njaluk tuku. Butuh dunia, jadi mulane ana wong uripe golek dunia, ndak ada masalah, boleh saja. Moto butuh dunia, begitu bawur tukokno kacamata sing tambah larang tambah apa, idep kurang dawa sembung biok-ngebiok. Iki donya, jadi sampean ndak usah anti dunia, jangan. Hidup itu tubuh manusia butuh dunia. Ayo, endi sing ra butuh dunia? Rambut butuh dunia, butuh sampo, butuh semir. Tangan butuh dunia, butuh jam, butuh mesin cuci biar nggak kasap. Pipi butuh dunia, blush on butuh, skincare butuh, semua. Kuku butuh dunia, manikur, pedi, wong kene ra ngerti. Loh, butuh dunia. Karena apa? Tubuh manusia itu dunia. Lah cuman manusia nggak boleh lupa bahwa nanti ada yang pulang. Nah yang pulang itu apa? Ruhani kembali kepada Allah, itu pulang. Nah itu nggak boleh lupa sampean. Makanya manusia itu pasti pulang. Nah ketika mau pulang ya pasti dicopot, karena harus melintasi 7 langit. Maka dunia tubuh ini yang buatan sini diajak naik ya protol. Manusia ke atas rembulan aja butuh cangkang baja yang paling kuat untuk menembus atmosfer. Nah kalau tubuh manusia gini diajak melewati atmosfer ya pretel, kena aspalnya benjut. Nah itulah maka ketika manusia mau pulang ke sana dicopot dulu casingnya ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, biar nggak sakit naik ke langit nih gitu. Ya. Tur kan ya seru nek misalnya munggah sawake ngono kan ketok iwik ngono. Ini protol cukup ngono. Ya, itulah rahmannya Allah. Belas kasih Allah, makanya ketika manusia mau kembali ke sana dicopot dulu. Loh, itu harus dilepas, kalau nggak dilepas. Nah, makanya agar manusia itu bisa pulang itu. Makanya Allah itu menurunkan agama. Nah yang diturunkan pertama kali itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak moyangnya manusia, itu yang turun ke sini pertama gitu, turun ke sini pertama. Setelah itu, setelah Nabi Adam, anaknya Nabi Adam sudah nggak mau pulang. Enggak paling juga itu cerita dongeng aja, namanya Kobil. Nabi ketiga, Nabi Nuh, anaknya malah sudah bangkang. Nabi Idris, Nabi kedua aja umatnya sudah bangkang. Karena di sini ini jauh dan sudah nggak tahu bahwa manusia itu mau pulang. Karena kalau sudah di sini kan sudah terlihat seperti semuanya di sini. Sawit kalau nggak ditanam juga nggak tumbuh. Anak kalau nggak dibikin juga nggak keluar. Seolah-olah semuanya itu sudah produk sini, sehingga orang kalau dibilangi pulang itu nggak percaya. Makanya sampean nggak usah heran ngandani mulai mati. Ada orang gitu. Nah makanya dulu ketika orang sudah mulai lupa, zaman Nabi Ibrahim kan orang sudah mulai lupa, sampai ada manusia mengaku Allah. Maka Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan. Karena Tuhan Allah itu kok batu enggak, matahari enggak, bintang enggak, bulan terus apa? Maka Nabi Ibrahim itu berjalan bersama istrinya mencari jejaknya Nabi Adam. Dari jejaknya kira-kira petilasannya orang menyembah Allah itu di mana? Untuk mengingatkan kembali
bahwa manusia itu harus pulang. Nah, untungnya Allah itu bikin pemancar gitu loh. Jadi satelit langit itu dikasih pemancar. Jadi kehidupan manusia itu kan mirip seperti telepon sebenarnya. Jadi kehidupan manusia itu kayak handphone. Handphone itu bisa hidup karena ada kartu. Karena kartu itu didaftar oleh satelit. Satelit punya paketan-paketan. Manusia itu juga punya satelit. Rohnya dibungkus di sini. Nah, makanya handphone itu bisa hidup karena kartunya ada hubungan sama satelit. Apapun yang dilakukan oleh handphone pasti datanya ada di satelit, jejak digitalnya ada. Nah, makanya handphone itu bisa kirim foto, kirim gambar, itu kan sama, paketannya ada. Yang penting punya paket. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratisan .co.id. Lah manusia kan juga sama, punya nyawa. Maka nyawa itu bisa berhubungan antara nyawa satu dan nyawa yang lain. Kirim Fatihah, kirim karena apa? Fatihah itu Quran itu juga downloadan dari Lauhil Mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Loh, makanya manusia itu bisa kirim doa, kirim Fatihah, kirim semua. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, ya cari wifi gratisan. Pakai wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawassul, maka ila hadrati Nabiyil Mustafa. Itu kan sama dengan .co.id, terus kirim-kiriman. Maka sampean jangan heran, apapun kelakuan sampean ada catatannya di Lauhil Mahfud. Seperti handphone, apapun kelakuannya dicatat oleh satelit. Makanya sampean nggak usah khawatir nanti kalau malaikat mau nyari sampean di Sherlock. Loh, kalau sampean mau dicari itu di Sherlock, terus di on off kick, udah selesai. Makanya kalau manusia itu paketannya habis ya kick, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, makanya dulu manusia itu diingatkan, kamu besok pulang. Tapi anak Nabi Adam itu dielingno wis angel. Namrud malah sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim, ya sudahlah, daripada jelasin ini susah, aku tak mencari jejak-jejak orang yang menyembah Allah. Nah, itulah maka perjalanan ke sebuah lembah yang sangat sepi waktu itu. Ternyata Nabi Ibrahim ketemu petilasan orang yang dulu menyembah Allah, yang dibikinkan oleh Allah, yang terhubung dengan sinyal langit. Lah itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Nah itu yang disebut Ka'bah di Mekah itu. Ka'bah di Mekah itu dulu perjuangan di situ untuk mencari jejak ini. Nah waktu itu sama anaknya, makanya tempat untuk Nabi Ismail disebut Hijir Ismail. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya sudah, aku titipkan anak cucuku di padang gersang yang nggak ada apa-apa ini, mudah-mudahan hatinya kuat mau sholat, dan tempat ini dicintai oleh manusia dan dapat rezeki buah-buahan agar tempat berdoa yang menemukan sinyal kembali menuju Allah, itu yang kemudian mencitak kaki disebut makom Ibrahim. Siti Hajar sana sini cari air, dikasih tanda namanya Sofa Marwah. Terus waktu itu gangguan dari iblis dilempar sama Nabi Ibrahim namanya Jamarat Ula Wusta Aqobah. Agar manusia tidak lupa asal usulnya, maka terus diajak naik ke Jabal Rahmah, tempat manusia pertama di dunia ketemu Nabi Adam dan Siti Hawa.
Jadi anak manusia biar tahu bahwa dia dulunya adalah alien, itu harus tahu. Karena nenek moyangnya pertama turun di dunia itu ketemunya di Jabal Rohmah. Jadi sampean jangan kira bapak moyang kita namanya Nabi Adam itu turun ke sini pertama kali masih kosong, belum ada siapa-siapa, masih celeng, masih dinosaurus. Makanya Nabi Adam itu karena turun pertama kali maka besar Nabi Adam itu 60 dhirok, sedhirok segini, 60 dhirok berarti sekitar 50-an meter. Tapi Nabi Adam itu besar. Ya sampai ndak usah bayangkan katoke sak piro. Besar Nabi Adam itu, gede. 60 dhirok. Makanya orang-orang dulu itu besar. Keturunannya Nabi Nuh namanya Unuk, itu kalau berdiri matahari nggak kelihatan. Maka cerita tentang raksasa, buto itu sesungguhnya pada zaman itu memang besar manusia. Manusia besar itu habis pada zaman Nabi Musa. Terus kemudian yang tersisa tinggal yang kecil-kecil ini. Yang besar mati duluan karena makanannya akeh. Entek-entek no. Nah, tinggal yang kecil-kecil ini. Nah, maka manusia itu agar nggak lupa asal usulnya, maka disuruh nyari jejak-jejak orang yang dulu pertama kali menyembah Allah. Maka sampai Jabal Rohmah, Nabi Adam dipisah oleh pertama kali turun. Istrinya ketinggalan. Jadi Siti Hawa itu masih ditinggal di langit. Transmigrasi duluan Nabi Adam. Ya kayak nenek kakek kita, kakek-kakek kita tahun 80-an, 70-an. Yang berangkat dulu adalah yang laki, yang kemudian nyusul. Nah, Siti Hawa itu selisih 300 tahun. Jadi Nabi Adam itu barusan menikah terus dikirim ke sini. Sampai bayang no, baru seneng-senengnya punya istri disuruh transmigrasi. Betapa rindunya Nabi Adam. Makanya manusia itu sebelum diuji apa-apa sama Allah, ujian pertama itu ujian rindu. Makanya karena ujian manusia pertama itu ujian rindu, maka di dunia ini nggak ada yang sakitnya melebihi sakit rindu, nggak ada. Udunen disuntik sembuh, sakit gigi disuwuk waras. Tapi kalau rindu, paling susah, paling berat orang rindu. Makan nggak enak, minum nggak enak, nggak keluar. Orang rindu itu berat loh. Sampai nggak pernah ngalami rindu ya? Ada, saya aja kalau rindu ya dulu ya Allah sakit sekali rindu. Pergi ke pasar, cari kertas warnanya pink, cari tinta warnanya biru, terus menulis untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu ke Merangin, ke Jambi, entah kenapa bayang-bayangmu selalu hadir di pelupuk mataku, sehingga aku setiap melihat sesuatu seperti melihat dirimu. Bahkan tiang pintu pun saya kira kamu. Ya kan dulu suka ya yang tua-tua gini kan ngalami itu. Sayup-sayup terdengar lagu Isabella dari radio tetangga. Aku nggak mau seperti itu, menjadi cinta dua dunia. Bahkan seperti lagu Poppy Mercury, antara Jakarta dan Penang. Aku nggak mau antara Jawa sama Sumatera. Aku harus ketemu apapun caranya, walaupun itu nanti. Kekasihku, pedih rasanya ditinggalkan olehmu pergi transmigrasi. Tapi itu harus kita jalani demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Lo kan dulu suka begitu, kertasnya baunya melati, mawar gitu, jangan sampai bau melati, bau gendruwo, panjang gitu. Malam yang senyap ini, suara jangkrik seperti menghantarkan suaramu di telingaku. Yang ku ingat cuma satu kata bapakmu, jangan berharap. Aku gak sudi punya menantu kayak kamu, tapi aku yakin hatimu hanya untukku. Cie panjang kan dulu kan ini. Kalau orang nulis kalau lagi kangen itu, ini seusia-usia ibu ini kan, seusia adalah Bu Sis itulah, ya Pak Sis itu kan, usia-usia itu.
3 lebaran aku tahu kau nggak akan menjumpaiku lagi. Tapi aku harap kalau orang tuamu mencarikan jodoh untukmu, jawablah tidak. Karena aku selalu menunggumu di belakang pintu. Kekasihku, aku pun tahu kau malam hari ini juga merindukanku. Karena kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. Cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Masuk amplop golek perangkut dilat templekno. Loh, kita aja pernah mengalami rindu. Loh, sampean bayangno Nabi Adam itu waktu itu rindu kekasihnya 300 tahun. Pergi transmigrasi sudah ada warung kopi. Kalau rindu sama yang jauh pergi ke warung kopi bisa rindu sama yang punya nah, dulu sendirian. Wah. Makanya Nabi Adam itu jalan kemana-mana. Hawa setelah 300 tahun Hawa, Bang Adam, ada jawaban Hawa di mana? Ternyata begitu dicari Siti Hawa lagi duduk di atas bukit ini. Mas Adam, Hawa, Nabi Adam melari, Siti Hawa nggak mau kalah, turun gunung, dimarahi sama Nabi Adam. Hawa, kamu jangan turun, aku rindu sama engkau bang. Oh, udah naik saja, kamu jangan turun, aku yang naik. Kenapa aku nggak boleh turun? Karena kalau kamu turun aku khawatir dicontoh anak cucu kita nanti ada perempuan ngejar laki-laki. Kamu di atas. Wah, itu lagunya. Baliklah abangku, balik abangku, tunggu di tengah laman. Lah Nabi Adam yang naik hamko hamise sulalu. Itu naik film kan kangen nah berpelukan. Dari situ akhirnya tempat itu dikasih nama Jabal Rahmah. Nah, makanya kita jangan lupa bahwa itu asal usul manusia lah. Terus manusia jadi beranak pinak yang tetap di Arab, cantik, ganteng, tinggi, besar. Yang pindah ke Cina tembem-tembem sipit, yang apa di Afrika hitam gosong kayak kopi, yang pindah Eropa tinggi besar rambutnya merah. Nah, yang di sini kecil-kecil pesek. Ya sudah, itulah. Tapi asal usulnya dari sana semua. Kenapa yang di Arab tetap ganteng? Ya karena nggak ada air. Kalau dibikin kayak kita nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikinlah yang besar-besar ganteng-ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik. Orang di sana kan panas. Yang sudah pernah ke sana tahu panas, nggak kayak di sini. Orang sana itu makanya keras-keras suka kelahi, panas. Pohon satu dibikin rebutan, satu pohon rebutan, ada sumber air satu perang, ada berdagang perang. Sana itu suka perang, suka berebut. Makanya saudaranya banyak sana itu, ngumpulin saudara ini bin ini. Nah, hidup dalam satu kota. Makanya orang sana itu hidupnya di kota-kota besar. Nah, orang sini karena hidupnya enak, di situ hidup bikin kampung. Makanya yang paling susah bupati karena kampungnya banyak, jalannya banyak. Kalau digarap semua anggarannya nggak ada. Loh iya, loh itu sampean harus paham. Kalau di Madinah jalannya bagus karena cuman membelah kota, masuk kota ini nggak ada kampungnya. Malaysia juga desanya nggak sebanyak Lah orang sini punya kampung kecil bikin 10 orang, bikin jalan, semuanya minta jalan. Ya anggarannya habis. Dan kalau saya Pak Bupati, saya lebih setuju jalan sini nggak usah dibangun. Loh, saya rasional. Karena beberapa daerah yang seperti ini kok jalannya dibangun, orangnya menyesal. Orang kampung menyesal. Karena terus polisi bisa mudah masuk cari sepeda bodong. Lah iya, nanti kalau jalannya bagus, polisi setiap hari operasi
mencari motor bodong. Lah ning kene kan motore bodong kabeh. Ya aku ngerti no kan. Wong anggere ana motor bodong ben gak dicekel polisi aku dijaluki suwuk. Aku apal gitu. Kredit oleh saulan wis ilang ngene biasa. Assalamualaikum. Nek ngono tok. Loh, jadi ini dan di Arab itu panas. Dikit-dikit perang, dikit-dikit kelahi. Makanya orang sana itu keras-keras. Orang Eropa dibikin tinggi besar sama Allah. Karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kaduan mati. Loh, sampai jangan bayangkan loh, Eropa itu kalau musim dingin bisa minus 40. Sampai masuk kulkas saya mati lah. Loh, minus 40 kali lipatnya kulkas. Yang ngater ini sampean. Lu jangan bayang lo jadi orang Eropa itu enak. Lihat gantengnya tok, nggak lihat susahnya hidup di sana. Kalau sudah musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya itu rontok di musim gugur. Maka orang Eropa itu kalau musim dingin nggak punya sayur, maka sayur musim panas diawetkan sampai musim dingin. Seluruh daun itu rontok. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau Natal orang Eropa pakai daun cemara karena cuma daun itu aja yang nggak rontok. Bukan saking hebatnya daun cemara. Makanya nggak usah ribut. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Jangan. Nggak ada sejak kapan pohon punya agama. Loh ini kan harus paham loh. Makanya itu pusat yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi nanti kalau Pak Sis itu naik ke Jabal Rahmah, itu saya harus tahu itu awal manusia ada, dan dari situ perubahan macam-macam. Makanya kalau sudah sampai sana jangan anti iki menungso apa ndak. Semua manusia dari situ asalnya. Orang Eropa itu kalau musim dingin kulitnya berubah, bintik-bintik kayak kulit tekek, pigmennya berubah, pigmennya hilang. Makanya kalau musim dingin mereka lari ke negara-negara tropis termasuk Indonesia, cuman pakai simpak sama kotang tok di sini. Itu bukan pornografi, itu dede. Jangan salah paham sampai anaknya saya ngeres. Lah makanya Pak Bupati jangan bikin peraturan turis masuk ke Merangin harus pakai jilbab. Ya pindah. Unggu sini mau dede. Loh, haji itu pemahaman internasional. Jadi sampai diharapkan setelah haji itu nalarnya terbuka. Nalar terbuka. Sampai kalau sampai sana Nabi Adam punya keturunan di mana-mana. Yang di Eropa kalau musim dingin sayur nggak punya, ikan nggak ada, karena semua sungainya menjadi es. Maka pada musim panas ikan diawetkan namanya sarden. Lah makanya sampean jangan ikut-ikutan makan sarden. Wong setiap hari ikan itu ada di sungai-sungai. Kalau nggak ada ikan kodok juga ada. Nggak ada kodok labi-labi juga. Loh, kita ini enak hidup di sini. Orang Eropa kalau musim dingin harus pakai pemanas, air condition disiapkan. Kalau musim dingin pakai pemanas, mungkin musim panas pakai pendingin, maka teknologinya AC. Lah kita panas enggak, dingin enggak, teknologinya cukup sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung. Loh, kita ini enak. Duh. Jadi jangan pikir, makanya orang Eropa itu berebut minyak, berebut energi agar listriknya tidak mati. Kalau mereka musim dingin harus pakai kalori tinggi, daging harus disiapkan, susu diawetkan, keraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Untuk kebutuhan makan. Nah, orang sini seumur-umur pakai kubis hidup. Enak orang Indonesia itu. Gitu. Jadi jangan pernah membayangkan pengen tadi londo. Akhirnya LKMD, londo komendasi, cetabang. Cina, susah orang Cina itu. Kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau.
makanya sampai kriip-kriip gini lama-lama ya sih. Nah musim itu membuat orang Cina gampang beranak. Cina manaan. Iya, cuaca mereka memungkinkan untuk gampang mana. Makanya penduduk Cina sekarang 2 miliar orang. Makanya makannya juga berat, 1 ton gandum sehari udah nggak terpenuhi. Makanya kalau ada gandum dibikin dawa-dawa jenenge mie, makannya pakai sumpit. Ini mangannya dicawok kok sampean ya bubar. Mereka makannya babi, karena babi itu lebih mudah beranak daripada kambing. Kalau babi punya pentil 12, anaknya 20. Kambing pentilnya 2, anaknya 1, kurang. Lu sampean harus paham gitu. Afrika kenapa hitam-hitam gosong? Karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Kalau dibikin hitam itu tengkurap udah selamat. Loh, ini kamakola kira wong asli ini dalile ora eneng. Ya wis kira-kira ngono. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, niku ora ono dalil liyane. Ya wis ngono ki lak kira-kira. Lah piye sampean ngandel ya syukur ora apa-apa. Lah karena ya apa mau dalile lho ora eneng. Perubahan manusia, ada yang Afrika hitam, itu enggak ada dalilnya. Ya pakai ilmu kira-kira ngono. Lah Afrika itu kalau makan susah. Nanam jagung habis dimakan bedet, karena bedet Afrika gedene sak mentok, namanya makhau. Manuke gede niku nek mangan bet entek, mangan telok, nandur telo habis dipangan celeng, karena celeng Afrika jumlahnya 2 kali lipat jumlah manusia. Sampeyan ngaji ning Afrika parani ula buyar, parani celeng apa parani singo, wah assalamualaikum. Nanam padi habis dimakan emprit Afrika triliunan jumlahnya, kirim ke Indonesia namanya black strut, harga seekornya 30 juta. Enggak, nanam pisang. Kalau pisang Afrika iki ditandur Cavendish itu diparani munyuk siji sak tandan wer ngono entek, karena munyuke gedene sak sapi jenenge gorila. Kalau di sini kan munyuknya kecil-kecil gitu. Loh, itulah Indonesia. Kita ini makanya kalau haji begitu sampai di Jabal Rahmah, siapa harus ingat dunia dan seisinya itu milik Allah, asalnya dari situ. Harus nggak boleh lagi membedakan kamu suku ini lebih jelek, nggak ada. Itu loh. Jadi internasional wataknya orang kalau sudah pergi haji pikirannya harus terbuka, nggak boleh menghina Cina, nggak boleh. Begitu ketemu Ka'bah, teman harus tahu bahwa itu adalah pemancarnya Allah yang dibikin dunia yang terhubung dengan Jabal Rahmah. Makanya kalau sampai sana, sampai cek barcode. Loh kan di sana ada alat cek barcode namanya Hajar Aswad. Itu yang mencatat orang yang pernah ke situ, yang pernah setorai. Itu kan sama dengan barang yang di mall di-scan kikik. Itu kan sama. Makanya kalau nggak bisa nyium itu dari jauh, ya Allah ya Allah Allah ya Allah ngono iku titit itu cek barcode sebenarnya cara sekarang itu Pak Sis niku cek barcode nih cara wong saniki niku cek iku alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina kula tesih Islam ya Allah ngono. Loh makanya haji itu enak sebenarnya, nggak ribet. Tawaf ya tawaf gitu aja. Makanya ibadah tawaf itu sambil nelpon boleh. Halo aku lagi tawaf Kang, video call cit menunggu. Lah tawaf nek iso mlaku ya mlaku, ra kuat mlaku jaluk sunggi ngono. Sing penting mbok lewati, rasa aja tuwa aja. Jadi makanya nggak usah mikir iki dongane apa. Ora usah mbok pikir. Haji kok mikir ini muter sini doanya ini ya sama ditabrak wong oke malah bubar apa meneh Pak Sis maca bukune ini keseripet nyungsep saka nang dilakoni. Loh, makanya kan ada orang tawaf itu di zaman Rasulullah orang ngerti carane, jadi pergi haji dia dari kampung
Tawaf itu cuman ya Karim, 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 ya Karim. Mek ngono tok. Sahabat yang lain itu komplain, ya Rasul. Apa? Ono aliran sesat ya Rasul. Aliran sesat apa? Ada orang tawaf dari pagi itu loh, sampai sore cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah itu mosok sih. Iya ya Rasul, kalau penjenengan nggak percaya coba tengok sendiri. Akhirnya sama Rasulullah orang tawaf ya Karim itu ditengok beneran. Ada orang tinggi besar ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah kan iki aliran opo, ngono kan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu lama-lama kan nggak tahan, ngetutno di belakang ya Karim itu. Ya Karim, ya Karim, Rasulullah di belakangnya. Ini apa model ini? Iki wong ngendi gitu. Akhirnya lama-lama Rasulullah itu nggak tahan, nirukan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama-lama sih ya Karim ini kan jengkel. Iku Karime. Lah kita. Jadi ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lah si ya Karim yang asli ini lama-lama marah. Sopo iki nirokno ya Karim, ya Karim. Awas nanti tak banting gitu. Akhirnya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Dia sendiri ya Karim, belakangnya cuma sekali. Ya Karim, bener nirukan aku ini. Awas nanti tak banting. Akhirnya begitu sepi, si ya Karim ini nggak tahan bener. Rasulullah langsung dipegang, cek. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim. Rasulullah, iya. Awas kamu, kata si ya Karim. Sambil dipiting ini Kanjeng Nabi, dipiting ini. Awas kamu, tak laporkan kepada nabiku, tak kandakno nabiku, rasulku, kekasihku. Rasulullah merasa nabi kan nanya, dan nabimu sopo? Itu enak aja jawab, nabiku Muhammad, kekasihku Muhammad. Dia nggak ngerti sih dipiting ini Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi kan matek, ya Allah, umatku sendiri ternyata. Terus akhirnya Rasulullah itu terharu, ya Allah ini berarti umatku sendiri. Rasulullah terharu dan menangis. Nah melihat Rasulullah nangis, orang ini tambah semangat ya Karim. Nah gitu aja nangis katanya, nggak sumbut mau kalau aku agak Karim. Nah, akhirnya Rasulullah menangis, tangisan Rasulullah goncangkan aras. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril, ya Jibril, datang itu Muhammad itu kenapa nangis kayak gitu? Akhirnya malaikat Jibril itu, ya Muhammad, saya menangis di piting wong iki katanya. Bukan ya Jibril, jangan salah kamu tak tempilinnya. Oh ya Jibril jangan. Lah kenapa? Ini tadi tawaf ya Karim, sahabatku geger karena ada tawaf model baru. Lah tak pikir umat siapa ya tak tutno. Lah terus lama-lama tak tirokno nesu. Dia marah itu, aku dipiting kayak gini. Nah terus, lah ya, begitu piting kayak gini, tanya lah, Nabi apa? Aku mau dilaporkan ke nabinya. Lah aku kan Nabi Bril, ya tak takoni lah nabimu sopo. Lah kok iso nabi ini ya Muhammad? Berarti kan ini umatku Bril. Aku terharu Bril. Sakit Bril, sakitnya itu di sini. Gitu. Ya sudah ngaku aja ya Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi ngaku. Mas, apa? Kamu sudah pernah ketemu Muhammad? Belum. Kamu nanti tak bawa ke Muhammad, tak banting lagi di sana. Akhirnya Nabi Muhammad, Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad itu si ya Karim ini nangis meluk-meluk, ya Rasul, aku nggak ngerti engkau ya Rasul, tapi aku iman ya Rasul. Aku orang kampung ya Rasul, aku bodoh ya Rasul, aku dari kampung jauh sana ya Rasul, dari Merangin. Lo ibaratnya gitu, di kampungku itu yang paling pinter aku ya Rasul. Makan doanya ya Karim, ya Karim, makanya. Akhirnya dia nangis, Rasul itu ya nangis juga. Ya udah aku, ya Rasul, aku tahu sekarang aku bodoh, tapi aku minta tolong ya Rasul, karena kebodohanku. Aku nanti kalau engkau masuk surga, aku diajak ya Rasul. Iya.
Iya, nanti yakin ya Rasul, bener aku nanti diajak. Iya, nanti kamu tak ajak masuk surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai nanti bareng sama aku. Saking senengnya joget itu. Ye 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 ini. Ye 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 joget itu ya karena begini. Karena saking senengnya dia joget. Lah, akhirnya malaikat Jibril dibilangi sama Allah. Ya Jibril bilangi sama Muhammad. Orang itu jangan suruh seneng dulu. Walaupun nanti diajak nabiku masuk surga, dosanya tetap tak hitung orang itu katanya. Lalu akhirnya kan dibilangi ya Karim, kata Allah, walaupun nanti kamu tak ajak nang swarga, dosamu tetap dihitung. Apa ya Rasul? Dosaku dihitung sama Allah. Suruh ngitung katanya. Gak takut aku kalau dosaku dihitung. Loh, kok kamu nggak takut dosamu dihitung gimana? Iya, pokoknya kalau kamu ajak masuk surga kok dosaku masih dihitung, suruh ngitung, nggak takut aku. Lo nggak takut gimana? Pokoknya kalau dosaku dihitung, titenono Gusti Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh, oh Gusti Allah kok ajak hitung-hitungan itu gimana maksudmu? Iya, pokoknya seberapa besar dosaku kan ku hitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun dosa gini aja dihitung katanya. Rasul, ya Allah maktek iki ya Karim tak kira goblok tiba pinter. Jadi Karim. Jadi itu sebuah perjalanan antara manusia dan Allah. Jadi Pak Sis ora usah patek mikirin ku dongane tawaf wis muter ngene pokoke sampean muter keteklik mlaku meneh ngono ae. Oh wis dadi enggak usah pokoke ping 7 bar ngono iku. Syukur iso ngambung Hajar Aswad cek barcode nek ra iso ya wis dadak kok ado titit ngono nah. Begitu. Loh, jadi itu sebuah perjalanan rohani. Makanya orang kalau bisa ke sana, pergilah ke sana. Kalau nggak bisa, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, cuman mengarahkan wajah kita ke sana di masjidnya masing-masing. Nah terserah sampean mau mengarahkan sehari 5 kali, monggo. Kalau mau paket hemat berarti setiap Jumat sekali, nggak apa-apa. Kalau mau paket irit setahun sekali, Lebaran. Jadi manusia itu ada perjalanan, makanya tawaf itu muternya ke kiri. Gini munggah ini. Nah itu, jadi sudah, tidak usah pikir macam-macam. Nah nanti perjalanan ini akan sampai kepada titik di mana manusia harus mengerti bahwa seluruh manusia itu bersaudara. Setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah, janganlah manusia yang jadi korban, biar binatang yang kita potong, maka potong sapi, potong anu. Lagu ini jenenge jari wong Jawa, lagu jenenge sangkan paraning dumadi. Ini itu aja tak. Makanya jadi orang ke sana usah mikir yang penting sing dipikir iki ning kene dipikir. Pak Sis kalau mau ke sana punya burung, pasrahkan orang, kasihkan. Nek punya mentok kekne wong, aja ngasih rono duwe ingon-ingon sing ra kaurus ning kene. Punya karyawan gaji dulu. Bila perlu kasih gaji ke-13. Iya, ustadz-ustadz yang selama ini dibantu sama Pak Sis sangoni sebelumnya lungo, yatim-yatim yang selama ini sering dikasih Pak Sis sebelum berangkat sangoni 2 kali lipat gitu. Janda-janda ini. Loh iya, sampan pergi ke sana tapi tetangganya ngelih ora oleh. Gak boleh. Tiba-tiba tetangganya nggak bisa bayar SPP sampai nggak dekno katok. Aku nih tonggo-tonggo nih, sih utangnya akeh sak pantese tak bantu urip sebulan beras. Nah itu makanya orang kalau menjelang haji itu yang pertama kali harus diingat adalah kesengsaraan tetangganya. Lah ngene iki tonggo nih ustad iku nek gak sampean santuni per bulan aja kok tinggal saulan ngono nang beras. Duh, itu orang, makanya ada cerita tentang orang haji yang nggak jadi berangkat tapi menjadi sebab hajinya semua orang diterima itu. Jadi satu ketika
musim haji tiba-tiba Amir Mekah Madinah itu Qadimul Haramain itu ngimpi semua hajinya orang itu ke tahun ini ditolak. Ternyata ngimpi lagi ditolak lagi sampai akhirnya hajinya diterima gara-gara hajinya Syekh Muwafaq. Belok dikit jadi Muwafiq itu. Syekh Muwafaq didatangi orang ini ke daerah Irak sana. Syekh, terima kasih ya, engkau telah membuat hajinya orang di musim ini diterima semua. Yang tadinya nggak diterima karena hajinya Syekh, akhirnya haji diterima. Loh, saya nggak berangkat kok. Loh, nggak berangkat gimana? Loh, saya itu nggak berangkat. Saya mau haji, tiba-tiba tetangga saya tak marahi. Biasanya tetangga saya itu baik, dia punya pesantren baik, yang masak apa-apa biasanya saya dikasih. Loh, ini masak daging enak, kok tiba-tiba saya ini nggak dikasih tetangga saya itu. Akhirnya saya marahi, tak maki-maki. Kamu biasanya masak daging enak-enak, mbok bagi ya, aku kok ini nggak kamu bagi. Kenapa? Maaf Syekh, daging ini halal buat kami, haram buat Syekh. Lu kok bisa ada daging halal buat aku? Iya, santri-santri sudah beberapa hari nggak makan. Kalau nggak makan daging keledai ini, maka nggak akan makan dan bisa mati. Nah, keledai ini adalah keledai mati, tadi tak potong sampile terus tak masak sama santri karena kami kelaparan. Jadi ini halal buat kami, haram buat engkau. Matek saya mau, ya sudah aku kasih dulu ngomong duitku PN ngono go mangan sak santrimu. Enggak jadi berangkat. Loh. Nah, itu kisah itu ada di dalam hikayat-hikayat para ulama. Makanya haji ini juga merupakan sesuatu yang disebut manistata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang sudah mampu itu maksudnya apa? Ya mensejahterakan kanan kirinya gitu loh. Pak Sis itu dolno cagake siji kan cukup gue ngopeni TPK. Lah iya kan? Sementara yang dimakan Pak Sis paling 10.000 cukup. Loh, orang itu kalau biaya hidup kan murah. Yang mahal kan biaya kelakuan. Lah iya toh. Cah nom-nom ini kan biaya uripe murah. Biaya kelakuannya yang mahal, nganggo ngeslot bareng ngono kan larang. Nah, itu maka haji ini sesungguhnya adalah urusan manusia dengan Allah. Jadi makanya sebelum haji ya introspeksinya kembali kepada Allah. Coba Pak Sis itu bisa bikin begini, boleh. Bikin rumah mau tingkat 10, nggak ada yang larang. Beli mobil mau tingkat 4 juga boleh. Ya kan? Tapi ini semua karena Pak Sis punya sawit. Dari sawit boleh melakukan apa saja. Tapi hubungan manusia dengan Allah cuma diminta satu, apa? Keyakinan kepada Allah bahwa kalau Allah nggak bikin sawit, maka aku juga nggak bisa ngapain. Demi ngono tok wong dijaluk kayak ngono tok. Sampean misalnya jadi manusia, jadi orang, jadi pengusaha lipstick gitu, skincare. Boleh, mau dari skincare sampean bisa beli pesawat, nggak ada masalah. Tapi Allah hanya minta pengakuan apa? Bahwa sampean harus ngakui kalau Allah nggak bikin muka, nggak ada skincare. Sampean boleh menikah 10 boleh, laki-laki yang kaya nikah 40 boleh gantian, nggak apa-apa. Disenengke semua istrinya, anaknya disekolahkan. Allah hanya minta pengakuan satu, bahwa sampean nggak akan pernah bisa menikah banyak kalau Allah nggak bikin burung, cuman itu dok. Lo ngakui ngono dok. Sampai sekolah mau setinggi langit, mau gelarnya pitung kilo boleh. Tapi orang tidak akan pernah bisa sekolah pinter kalau Allah gak bikin otak. Iya kan? Ya memang otak yang dijaluk. Pabrik tisu ini boleh bikin pabrik tisu 10, tapi pabrik tisu itu nggak ada kalau Allah gak bikin keringet. Memang otak. Aslinya uang memang otak. Ayo. Sampean punya perusahaan, punya apa, bisa makan enak-enak, itu kenapa? Karena Allah bikin mulut. Nek Gusti Allah ora gawe lambe ya sampean ra iso ngrasakno panganane enak. Lho ya Allah semua yang bikin. Jadi kontraktor juga boleh, sekaya apapun boleh. Tapi Allah gak bikin batu, ya sampean gak bisa jadi kontraktor. Sampean tukang terbang mau seindah apapun terbanganmu, kalau Allah gak bikin pita suara, ya ora metu suara.
Pernyataan dasar itu. Makanya orang haji itu sebenarnya perjalanan menuju Allah, karena di situ adalah jejak-jejak pertama perjalanan menuju Allah. Makanya di situ walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan puncaknya adalah Arafah, bahwa manusia harus punya sifat apa? Kesadaran semesta bahwa dunia dan seisinya ini berawal dari satu orang tua. Maka jangan kemudian menyia-nyiakan orang lain. Perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan apapun itu semua memang kehendak Allah, karena Allah bikin perbedaan yang berawal dari satu orang tua. Loh, itu indah. Makanya orang pergi haji kok tiba-tiba anti suku, anti ras, merasa terbaik, hajinya mardut. Loh iya. Makanya kalau sudah di Jabal Rahmah sudah nggak ada selain baju putih selimpang itu. Sampai nggak boleh kemudian pakai baju sutra, nggak ada, nggak boleh dijahit. Ya itu mau Afrika mau apa ya kayak gitu itu di sana. Itu saya di sini terkenal sampai di sana tabraki wong Afrika ya biasa. Neng kene Gus neng kono ya apa? Lebokno keleke wong Afrika ya ora nesu. Gusti Allah gawe wong Afrika macam dhuwur-dhuwur di sini, tapi kadang itu nek tawaf itu Gus minta selfie dulu iki sik piye sik ero ae wong selfie, tapi kadang nek ora ono sing kenal tabrak yang nyungsep yang jungkir ya ora. Jabal Rahmah ngono ya panas ya ora ono sing Gus kula payungi ora eneng sapa. Mulane kula niku nek wis ning Jabal Rahmah jarang saya itu mau kumpul sama orang Indonesia, karena aku isih ning kono ngono isih wah Gus digolekne banyu. Orang ngerasakno dadi wong sing ora kenal wong. Saya itu kalau di sana paling seneng itu kumpul karo wong sing ora kenal aku. Iya, lah kok nek isih kenal dijak ngrasani. Mau ketemu. Apalagi haji tahun 2023 itu. Saya ndelik itu. Kenapa? Karena musim pilpres. Setiap ketemu wong ditanyai, "Gus, besok presidennya siapa?" Wis tekan kene siapa takono pilpres entek niku nek mulih. Iya, makanya Pak Sis itu kalau bisa nanti kalau udah sampai sana mau jawar wong Indonesia. Anak 4 pisahin semua di semua hotel yang berbeda-beda biar gak saling ngrasani. Piye mau ibumu? Boleh ibu mau ngorok, ora oleh. Wah, bikin kamar berbeda itu Pak Sis besok itu. Sewa kalau 4 orang bikin 4 kamar, patang kamar, nggak apa-apa, bersama orang lain yang nggak kenal taruh di sana. Itu biar gak saling ngerasani la rafatha wala fusuqa wala jidala, ora bantah-bantahan, ora apa. Jadi wis bener-bener kalau bisa itu masuk ke daerah yang kita nggak ada yang kenal, merdeka di sana itu. Pak Sis ini sih awor anake jukukno le, isih ngono ora mungkin ora. Bu, kayak kopi, ya, opo, ijeti, tuh kono geliga, ya ngono sih. Iso itu serana sing kenal tadi, sis bener-bener sis yang mandiri boyok iki, sek boyokan pedurung ngawene gagah, pendekar di masa lalu, masuk isek tuwek-tuwek remek kan ra pantes. Saya itu kalau belum ifadah, saya itu belum ketemu teman-teman, meneng yang golek hotel sing ora ana wong kenal. Ngono tawaf, bojoku ya tawaf dhewe, aku tawaf dhewe wis muter. Oh enak ra ana sing kenal kapan ngrasakno urip ra ana sing kenal kan kono. Oh enak. Ora ana Kiai Haji Ahmad Muafiq Rendeng. Wong Afrika tabrak jungkel. Ngono. Wis ra kuat mlaku ngenyang dorongan. Ya ora ono diskon. Monggo Gus ora eneng bayar terima. Merdeka. Kula kuapa. Kula tau umroh niku ngejak santri sak rombongan cah 40 tak jak umroh. Ya Allah ning kono iki malah guyon. Kik. Tawaf iki malah kek. La ilaha illallah. Sing paling dablek dikeleng ngarep. Enggak, engko nek kowe ra disiksa berarti mburi aman. Rombongan ini kita jauh berapa? Ya Allah,
Jadi cari tempat di mana kita ini gak ada yang kenal. Tonggone iso ngono Pak sesuk itu. Wong sampe nyekel ATM lho kok bingung. Sangoni real mbok golek hotel dhewe. Cari 4 hotel silang-seling titipno no. Rasa kuatir, ilang ya digoleki ngono. Nah itu karena apa? Ini perjalanan bener-bener diajarkan berjalan menuju Allah yus ngono iku. Jabal Rahmah ya ngono kae kok ning Musdalifah ya kayak gitu itu. Ruyak kayak iku sesuk nek mahsyar itu kayak apa kita nggak tahu dah. Sesuk yo anak ora kenal wong tua ora kenal anak. Iya. Nah itu. Makanya haji ini adalah perjalanan ruhani antara dia dengan Allah. Sampean Pak Sis karo Gusti Allah, anake karo Gusti Allah piye. Sampean rasa mikir sesuk kita warisi opo, rasa pikir. Sampean ra nggawa warisan ya urip kok. Bukan gitu kadang kita ini kan masih mikir, aku sesuk anakku tak warisi kebun semene. Ora mesti engko nang ora dienggo malah didol. Wong sampean dulu ndak dapat warisan ya duwe sakmene akeh. Ngono mulane dongakno anake iki ditata karo Gusti Allah. Jadi mau haji itu latihan berjalan sendiri menuju Allah. Bisa jonten-tenan, ayo tawaf bareng, ora sampai ngenteni anake kok molor sampluk terus tinggal ngono ae. Sepak ngono tinggal ngono. Soalnya nesu ya ora oleh kunang sampean malah nyamblok wong nesu lah. Nek karo wong liya kan ora apa-apa, ora wong kenal ae kok. Muter. Lali hitungane tawaf sampai ping 23 ora apa-apa sama-sama pikir. Amben gawe semprotan ngene nek wudu ngono misale kok wudu kangelan wis tayamum ngono ae. Tayamum ning klambine wong ngono apa wis. Brek ngono aja digawe angel nek wong. Sing ngono. Saiki tawaf niku nek digawe angel ya angel, digawe gampang ya gampang. Wis pokoke ya karim sampean baleni ngono ae. Sangel-angel aku arep pesen dawa-dawa tentang fikih karo Pak Sis ku timbangane lali tak peseni sing ya karim mawon jenengan pun paket ya karim niku mawon pun nek kecepit ya Allah ya karim isiku iki soalé tau ana ngoten lho sing kula contohaken niku ana mulane kula niku kadang niku nek ngaji niku luwih seneng tak golekno contoh sing memper karo awak dhewe. Nggih lah kadang contone sing angel-angel contone wali-wali. Lah ya ora cocok karo awak dhewe. Salat ngono dicontohno kaya Sayyidina Ali, dipanasi kilir krasa. Lah awak dhewe ora sida sembayang. Sayyidina Ali itu salatnya khusyuk, dipanah kakinya tidak kerasa. Ngepir sampean mate lah terus aku piye? Allahu Akbar. Wah, ting 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 bakso. Lagi dah. Jadi mulana. Oh, sana. Sana kula niku nek ngaji sampe tak golekno sak wong-wong sing wis memper ngono kaya awak dhewe. Wah, iki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe. Itu kan pasif banget kuwi. Nah, kadang kula nek ngaji itu tak carikan yang mirip-mirip kayak kita. Itu ngomong. Oke, Bang. Lah, imamku nyetop apa? Nah ya. Makane ngono. Sahabat sing kangen karo Kanjeng Nabi sampai kuru. Jenenge sahabat Sauban. Wangen rindu nyontoh Nabi apa anek bocah-bocah ini contohno ngoten niki ya ora dadi. Mula kadang ini ya iso ana sing tak contohno nek kangen karo Nabi, muji-muji Nabi ngono ya eneng. Assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Ana sing ngono. Ana sing anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nur. Ana sing terus sesuk ayo rombongan ngene Kanjeng Nabi. Lha apa? Ayo ngelem Nabi.
Akhirnya rombongan ono sing nggawa terbang tung tang tang tak tung tak tang tung tak tak tung. Rawame ning ngarepe Kanjeng Nabi. Sahabat melok seneng, Abu Bakar seneng, Sayyidina Ali seneng, sahabat Utsman seneng. Lah kok sahabat Abu Bakar, sahabat Umar teko, apa iki tang tung berbeki kuping. Akhirnya kendangnya dibanting. Neng mulane ana sing ngarani terbangan barang ngene iki ora oleh. Lho soalnya sahabat Umar banting kendang. Lho ngono, hati-hati sampean. Nyuntuh sapa ngono ku? Lho tapi setelah diteliti, sahabat ini kan oleh ta. Sahabat Abu Bakar rapopo, sahabat Ali rapopo, sahabat Utsman rapopo, Rasulullah rapopo. Kok Sayyidina Umar banting kendang? Ternyata setelah diteliti Sayyidina Umar itu wonge ra seneng nyanyian, wonge galak. Maca Quran mawon Sayyidina Umar itu medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Nek sahabat Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa muni Allah mau kok ora? Lah berarti sampean ora cocok model keras-keras. Mulane nang kene ra nang FPI. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, model ngene-ngene iki. Nah lho, jadi mulane akhirnya di voting sing seneng papat, sing ra seneng si sahabat Umar seneng, sahabat Ali, sahabat Utsman, Kanjeng Nabi seneng voting 3 lawan 1 ya menang sing 3 mulane oleh. Lah ini dicatat lan kok nek ngaji. Lan kok niku begitu delok Pak Sis ngono. Wah. Wis tak golekno ya Karim ae sing cocok. Wis ngono ae timbangane. Niku wae ya Karim. Apa-apa. Nggih. Lah niku dadi mangke niku urusane Pak Sis karo Gusti Allah. Tugasnya awak dhewe ndongakno muga-muga berangkat sehat. Teng mriko iso nglampahi, wangsul tetep sehat, pinaringan pangkat haji mabrur. Bu haji mabrur. Lek kaji mabrur. Wis pokoke kabeh. Lah sing liyane sing rung budal tak dongakno iso nyusul haji. Nggih. Nek rung iso berangkat sing penting daftar. Wong daftar haji wis dihitung berangkat haji meng durung tutuk. Ngono ta. Berangkate 50 tahun sak waya-waya mati wis kehitung matine wong sing lunga haji meng durung tutuk. Enak ngoten niku malam husnul khotimah. Timbangane wis tekan kono malam mardut udah repot. Mending rung budal malah wis dihitung haji mabrur. Pun daftar sering. Wong 20 juta lho. Selawe ya niki. Utang Pak Sis dhisik. Dari kita di haji ini perjalanan menuju Allah. Lan rasa ngotot Pak Sis, rasa tetep ngotot ngambung Hajar Aswad sampai nyuap ngono aja. Soalnya ning kono pasukan Hajar Aswad niku ono rombongan bayar ngambung Hajar Aswad. Ora usah kok ado cek barcode. Titit ngene. Ora apa-apa. Nggih. Alhamdulillah utamanya sedaya dalu niki diklempaken disuwungi donga muga-muga diijabah kalian Allah Subhanallah taala. Nggih. Pun Al-Fatihah.